Perkenalkan, saya Igusti Ngurah Yudi Handayana dari program studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait salah satu unsur pengajaran, yakni penjelasan terkait salah satu mata kuliah yang nantinya disampaikan dan disajikan proses pembelajarannya. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah Fisika Matematika 2. Adapun penjelasan terkait mata kuliah Fisika Matematika 2 ini, saya awali yang pertama dari deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah Fisika Matematika 2 ini, bahwa pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang metode matematika untuk fisika yang dimulai dari materi kalkulus variasi, transformasi koordinat dan analisis tensor, fungsi-fungsi khusus, solusi deret persamaan diferensial, polinomial Legendre, fungsi Bessel, dan himpunan fungsi ortogonal, kemudian dilanjutkan persamaan diferensial parsial, serta transformasi integral dengan berbagai penerapan untuk pemecahan masalah fisik, baik secara analitik maupun berbantuan software hitung. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah mempelajari Fisika Matematika 2 ini, yang pertama adalah mampu menganalisis fenomena fisik secara sistematis dan penuh tanggung jawab, mampu menerapkan berbagai metode matematika pada fenomena fisik, baik klasik maupun modern, mampu menerapkan metode matematika dan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang keempat adalah mampu menguasai model matematika untuk fisika sesuai dengan hipotesis atau prakiraan dampak dari fenomena fisik tertentu. Dari deskripsi mata kuliah tadi, maka terdapat 6 materi yang ada dalam Fisika Matematika 2 ini. Saya sampaikan bahwa mata kuliah Fismat 2 ini itu memiliki kredit 4 SKS. Dan setiap minggunya itu dibagi atas 2 pertemuan. Maka dari itu, setiap pertemuan itu setara dengan 2 SKS, sehingga selama 1 semester itu perkiraan pertemuannya hampir. Pada proses pembelajaran Fisika Matematika 2 ini, sistem perkuliahannya yang pertama, perkuliahan dilaksanakan dengan sistem Blended Hybrid Synchronous Flipped Classroom. Bahwa mata kuliah Fismat 2 ini menggunakan bantuan Learning Management System berupa sistem pembelajaran daring Universitas Mataram. Namun, bukan berarti bahwa mata kuliah ini adalah asinkronus, tetapi dia di-blend menggunakan sistem Flipped Classroom. Jadi mahasiswa yang pertama diwajibkan dulu enroll pada LMS atau Learning Management System pada UNRAM pada mata kuliah Fismat 2. Nah, kemudian adapun link pada UNRAM untuk Fismat 2 ini adalah seperti yang tampak. Kemudian enrollment key-nya adalah Fismat 2A 2021. Dan ini adalah tampilan dari LMS Fismat 2. Nah, adapun sistem flip learning ini maksudnya adalah bahwa mahasiswa mempelajari materi SPADA dulu, kemudian baru kita lakukan pertemuan sinkron dengan menggunakan Zoom meeting untuk membahas hal-hal yang belum dipahami. Jadi mahasiswa belajar dulu melalui materi yang tertera pada SPADA yang kemudian dapat kita cek aktivitas setiap mahasiswa dalam mengakses materi tertentu. Kemudian dari sana kita dapat masuk ketika proses pertemuan tatap muka melalui Zoom meeting atau melalui aplikasi meeting lain, maka itu kita bahas hal-hal yang menjadi kendala dalam mempelajari Fismat 2 ini. Pada jadwal yang telah ditentukan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka diadakan pertemuan sinkron melalui Zoom meeting untuk membahas hal-hal yang belum dipahami setelah menyelesaikan lesson dan membaca materi pada SPADA UNRAM mata kuliah Fismat 2. Selain pertemuan sinkron Zoom meeting, maka diskusi dapat dilakukan dengan memanfaatkan grup WA juga untuk diskusi. Untuk sistem penilaian,
bahwa sistem penilaian untuk menentukan nilai akhir menggunakan penilaian acuan patokan dengan rumus bahwa ada U1 0,2 bobotnya, ada U2 0,3 dan U5 dengan bobot 0,5. Adapun U1 itu adalah rata nilai tugas, kuis, keaktifan dan lain-lain. U2 adalah nilai UTS dan U3 adalah nilai UAS. Adapun eh, format penilaian ini mengikuti dari pedoman akademik yang berlaku. Berikut ini saya sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah FISMAT 2. RPS ini yang pertama adalah ada analisis pembelajaran atau peta capaian pembelajaran mata kuliahnya, kemudian dilanjutkan dengan identitas dari mata kuliah, yang kemudian ada capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian ada sub-sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah. Berikut ini saya sampaikan terkait dengan halaman Learning Management Systems pada UNRAM untuk mata kuliah Fisika Matematika 2. Adapun materi-materinya itu dibalut dalam bentuk lesson yang merupakan salah satu tools yang ada di dalam Moodle. Kemudian dari lesson ini mahasiswa melakukan aktivitas yang nantinya dapat dipantau melalui akun guru atau akun dosen sehingga dapat dilihat setiap mahasiswa progresnya sampai mana. Baik, dan terakhir berikut ini kami sampaikan salah satu proses pembelajaran mata kuliah FISMAT 2 yang khususnya pada pertemuan ke-8 yaitu minggu ke-4 pada tanggal 17 Maret 2021 dengan materi. Oke, baik. Selamat siang adik-adik, terima kasih sudah hadir pada kuliah Fisika Matematika. Hari ini kalau dari hitungan saya itu pertemuan ke-8. Jadi kita sudah masuk pada materi minggu lalu itu seharusnya itu sudah masuk pada selesai materi diagonalisasi matriks. Di bab 2 mengenai transformasi koordinat. Ya. Hari ini kita akan diskusikan apa yang sudah lewat. Kalau tidak salah 2 minggu lalu sudah kita bertemu juga live Zoom meeting. Kita sudah membahas bab 1 tentang kalkulus variasi dan ada banyak pertanyaan di sana muncul. Dan tentu saja bab 2 ini saya rasa itulah bab yang ya bisa saya bilang mulailah adik-adik kerja keras ya. Bab yang memulai meminta adik untuk berpikir keras dan saya yakin akan ada banyak sekali pertanyaan yang muncul hari ini. Oke, sehingga hari ini kita harapkan diskusinya akan lebih cair lagi dibanding yang sebelumnya. Jadi adik-adik perlu saya sampaikan lagi, mungkin beberapa waktu kemarin sudah saya sampaikan bahwa metode kuliah kita ini adalah dengan flipped learning. Jadi dengan kondisi sekarang ini dengan adik-adik banyak waktunya di rumah, maka tentu saja saya manfaatkan waktu adik-adik di rumah itu untuk belajar dan membaca, kemudian flip, ketika bertemu ini kita diskusi. Nah, biasanya kalau konvensional kan saya datang ke kelas, saya menjelasin, habis itu adik-adik baru belajar mendiskusikan apa yang saya jelaskan. Nah, sekarang balik, gitu. Adik-adik baca, saya berikan sesuai dengan sepada melalui lesson-lesson dan juga melalui tugas-tugas yang diberikan termasuk kuis, bahkan beberapa ada tes fokus juga, itu adalah untuk memotivasi adik-adik agar terus berpikir. Dan sengaja memang lessonnya itu cukup padat agar adik-adik tidak lagi menyia-nyiakan waktu. Tapi ya bisa jadi bagi yang sudah, mohon maaf saya pakai kata tidak mampu memanfaatkan waktu dengan baik, maka dia ada yang asal aja next, yang penting centang selesai. Tetapi bagi yang serius belajar, maka untuk sampai centang satu itu pasti butuh berjam-jam. Saya yakin itu. Ya.
Itu. Nah, kemudian beberapa juga saya lihat masih ada tugasnya bolong. Sudah lewat, tapi ya saya izinkan tetap mengupload, itu saya tidak batasi. Bukan tidak batasi, ada batas waktunya, tetapi kalau sekarang diupload pasti akan ketahuan berapa menit, berapa hari, berapa jam telatnya. Nah, itu tentu saja akan menjadi indikator penilaian juga. Tapi ya lebih baik daripada nol gitu ya. Dan bagi yang sudah mengumpul juga tentu nanti saya akan nilai pelan-pelan. Belum tentu juga 100 ya, tetapi setidaknya adik-adik sudah berjuang untuk menghargai waktu. Nah, solusinya sebenarnya sudah ada dan adik-adik sebenarnya sudah bisa merefleksi hasil pekerjaannya benar atau salah. Dan kalau adik-adik rajin membaca buku Boas, maka seyogianya tugas-tugas itu saya ambil dari buku Boas gitu ya. Nah, selanjutnya hari ini kita akan lanjutkan membahas tentang bab 2. Saya harap bab 2 ya. Kalau bab 1 ada yang masih kurang jelas adik-adik, kita diskusinya bukan di sini. Kita diskusinya nanti di grup chat WA atau nanti adik-adik bisa privat aja untuk berdiskusi. Jadi bentuk kelompok nanti bisa diskusi dengan saya. Jadi hari ini kita fokus untuk membahas chapter 2, bab 2, yaitu tentang transformasi koordinat, mulai dari transformasi linier, transformasi ortogonal, sampai dengan penggunaan diagonalisasi matriks. Itu yang akan kita diskusikan. Jadi materi 2 minggu ini. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, sebelum saya banyak untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai bab ini, saya persilahkan adik-adik jika ada yang bertanya. Saya tampung dulu pertanyaannya sehingga saya tahu harus ngejelasin dari mana ya. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, saya tampung dulu mungkin barang 3-4 pertanyaan. Baru nanti akan saya akhirnya mendapat gambaran bahwa saya harus masuk materinya itu dari mana. Oke, silakan siapa yang mau bertanya. Saya Pak. Ya, Rizky silakan. Saya masih belum jelas di bagian lesson 204 yang diagonalisasi matriks bagian 3, Pak. Sorry, saya dulu ya, saya share screen dulu ya, nanti biar saling lihat yang bagian mana maksudmu ya. Oke. Bentar. Oke, lesson 204, Pak. 204. Oke, lesson 204. Oke, mungkin saya coba. Oke. Saya kayaknya tutup video dulu ya. Oke. Ya. Biar lebih lancar. Good. 2.4 bagian 3. Bagian 3, Pak. 2.04 bagian 3. Bagian 2 bagian 3. Iya, ini ya artifisis dari C dan D ya. Iya, Pak. Saya masih kurang paham di situ, Pak. Oke, mantap. Pertanyaan yang bagus ini. Oke. Saya tampung dulu. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan nanti sekalian saya jawab. Nanti biar saya urut menjelaskan materinya, enggak lompat-lompat. Siapa tahu ada yang materi duluan itu belum paham kan bisa jadi lebih urut. Ayo silakan siapa yang lagi yang mau bertanya. Ayo siapa? Wah, keren-keren ya adik-adik ya. Tidak ada yang bertanya. Oke, selain yang Rizky, yang lain udah jelas ya? Mungkin atau pilihannya ada 2. Jelas atau nggak tahu apa yang harus ditanyakan saking tidak jelasnya gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu saya akan coba adik-adik untuk memberikan gambaran gitu ya. Gambaran mengenai tentang transformasi koordinat ini ya. Karena materi selanjutnya nanti akan lebih menarik karena kita akan membahas mengenai setelah ini apa ya. Ini Eigen, ini hari ini ya. Ini minggu lalu.
Nah, ini hari ini. Nah, setelah ini nanti akan ada tensor sampai besok. Nah, jadi besok nanti akan selesai ya materi untuk bab 2. Nah, besok ada kuis. Belum saya buka. Nantilah ya, saya buka. Oke. Jadi tolong ditanyakan hari ini dengan baik sehingga ketika mengikuti kuis nanti ya lebih lancar lah ya. Karena kuis hanya bisa diikuti sekali. Dan setiap orang nanti soalnya akan beda sehingga ya kalau pasrah ya tinggal klik-klik aja jawabannya. Tapi saya nggak harap itu ya, dipikirkan. Good. Nah, tentang transformasi koordinat gitu ya, tentang transformasi koordinat. Saya akan bukakan buku Boas. Oke, good. Jadi adik-adik, kita akan membahas mengenai sebuah transformasi koordinat. Mungkin adik-adik sudah pernah belajar tentang koordinat ya. Oke. Nah, jadi saya akan buat seperti ini. Nanti bukunya ini adik-adik tinggal baca ya. Sekarang pun bisa langsung sambil buka. Saya akan coba buat dua window biar nanti bisa sekalian saya coret-coret ya. Oke, iya. Iya, oke, good. Mohon maaf Pak, ya. Saya juga ada pertanyaan. Oke, siapa itu? Saya lagi share screen, nggak bisa lihat wajah yang bertanya ini. Ya, silakan. Yang bagian lesson 2.04 nah, yang nanya ya, siapa nih? Muyasar Pak. Oh, Muyasar ya. Muyasar Pak. Ya, silakan. Yang bagian 1 204. Bagian 1 204 juga. Ya, bagian 1 ya. Oke, kita back. Oh, ya, mulai dari eigen ya. Ya, bagian 1 itu tentang eigen. Good. Oke, ya. Ini ya. Oke, saya akan mulai jelaskan satu-satu mengenai tentang transformasi koordinat. Nanti akan saya membahas langsung menjawab 2 pertanyaannya dari Muyasar dan Fitrah Malik. Fitrah Malik. Siapa namanya? Yasar dan Rizky. Ya, Rizky. Oke, good. Sorry. Oke, jadi adik-adik kita berbicara transformasi koordinat itu. Jadi kita berusaha kalau misalnya adik-adik mungkin paham tentang koordinat kartesian. Jadi ini adalah X, ini ada sumbu Y gitu kan. Nah, kemudian ada sebuah titik koordinat. Nah, biasanya titik koordinat ini dia akan mewakili sebuah vektor gitu kan. Jadi kalau misalnya saya tuliskan inilah vektornya gitu, anggap vektor R. Gitu ya. Nah, mengenai deformasi atau transformasi itu, maka transformasi itu ada 2. Ada yang linier, maka tak linier. Cuman kali ini kita akan membahas mengenai transformasi linier. Nah, adik-adik, andaikan ada titik ini ya, merupakan dari vektor ini, kemudian misalnya titik ini ada di dalam balon tadi itu. Nah, kalau balonnya mengembang, pasti titik itu akan berubah. Misalnya ini balon. Ini balon. Saya gambar balon lagi. Kita ambil titik ikatan itu sebagai acuan pusatnya ya. Nah, berarti kalau ada titik di sini, kemudian balonnya mengembang, bisa jadi titik ini akan berubah ke sini. Nah, gitu. Jadi dari ke sana berubah jadi ke sana. Nah, itu saya buat seperti ini ya. Nah, bisa jadi ke sana. Dari R menuju ke R. Kayak gitu ya. Nah, otomatis bagaimana proses perubahan dari R menjadi koordinatnya menuju R ini, maka itu bisa jadi merupakan transformasi linier yang R itu, koordinat R itu, tentu saja koordinat R itu terdiri atas, ya gitu ya, dalam koordinat kartesian terdiri atas X kapital, Y kapital gitu kan, sedangkan R-nya terdiri atas X, Y gitu kan. Nah, bagaimana X itu menjadi X kapital dan bisa jadi nggak selalu ya, X itu sekian kalinya X, Y itu sekian kalinya Y. Belum tentu seperti itu. Bisa jadi X itu adalah kombinasi dari sekian kali X tambah sekian kali Y gitu loh.
Nah, atau ini anggap beta ya, beta. Nah, ini juga begitu, Y-nya bergantung pada X dan Y-nya. Kayak gitu. Ya. Jadi saya berikan gambaran seperti itu mengenai deformasi, dan secara umum dituliskan dalam bentuk matriksnya itulah R, M, R, dengan M inilah matriks transformasi secara umum ya. Jadi bagaimana dari R, dari XY menuju ke XY ini, nah itu dihubungkan oleh matriks transformasi M. Nah, bentuknya mungkin adik-adik bisa lihat di sini bahwa X-nya bisa jadi merupakan kombinasi antara X dan Y, AX plus BY. Nah, gitu. Oke, saya perbesar ini ya, good. Nih, nah, gini ya. Bisa jadi ini. Nah, begitu. Nah, bagaimana proses transformasinya A, B, C, D, karena ini 2 dimensi. Nah, itu diberikan oleh seperti ini. Oke. Nah, tentu saja A, B, C, D ini ya udah sembarang gitu kan, sembarang nilai bilangan gitu ya, nilai bilangan, dan kita masih berbicara bilangan real. Nah, jadi seperti itu tentang transformasi linier. Oke, transformasi linier. Jadi bagaimana dari sini transformasi dari sini, jadi mengembang. Sudah dia posisinya berubah, berputar, sudah memanjang lagi gitu kan. Nah, ini misal. Nah, tetapi ada satu bentuk transformasi adik-adik yang misalnya ini adalah posisi awalnya, ini posisi akhirnya. Ini adalah R-nya, ini adalah R-nya. Yang mana ternyata besar R sama dengan besar R gitu. Jadi panjangnya ini nggak berubah. Dia hanya berputar saja gitu. Nah, ini disebut sebagai transformasi rotasi. Jadi dia hanya dirotasi saja. Lain dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan selain dirotasi, dia juga ditarik gitu ya, memanjang. Kayak gitu. Nah, bedanya itu. Nah, jadi ini lebih umum dibanding dengan matriks rotasi, dibanding dengan transformasi rotasi. Jadi transformasi rotasi itu adalah merupakan salah satu bentuk transformasi linier. Tapi transformasi linier belum tentu rotasi. Transformasi linier itu ada banyak. Bisa jadi begini. Nah, mulai dari R kemudian menuju ke sini. Nah, ini R. Jadi dia hanya lebih panjang aja gitu, tapi arahnya sama, tidak diputar. Nah, ini juga termasuk transformasi linier gitu. Salah satu jenisnya yaitu sering disebut sebagai dilatasi. Jadi menjadi sekian kalinya bertambah panjang saja. Ya, gitu ya. Nah, bisa jadi rotasi, bisa jadi dia translasi seperti ini memanjang, bisa jadi kombinasi keduanya seperti ini. Gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk transformasi linier gitu. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana syarat transformasi itu? Apa saja bentuk transformasi itu? Nah, transformasi itu bentuknya bisa jadi dua ya. Bisa jadi titiknya itu memang berpindah, atau bisa jadi titiknya tetap, tetapi sumbunya ini yang berputar gitu. Sumbunya itu yang berputar. Oke, sehingga titik R ini yang sebenarnya titiknya tetap itu terhadap sumbu yang baru koordinatnya akan beda gitu. Jadi X, Y di dalam koordinat lama itu menjadi X aksen, Y aksen gitu. Siapa yang memetakan ini? Itu tadi linear transformasi tadi, yaitu M gitu loh. Jadi notasi matematikanya seperti ini ya gitu. Jadi bagaimana XY menjadi X aksen Y aksen, atau XY boleh aja ya. Jadi ada dua sudut pandang bagaimana X aksen Y aksen itu. Bisa jadi dia memang dia berpindah, atau acuannya yang berpindah gitu. Oke. Nah, seperti itu. Ini yang masuk yang tadi di lesson 2.01 sampai 2.02 kemarin. Nah, kemudian
seperti tadi, kalau misalnya dia panjangnya tidak berubah, berarti ada syarat seperti ini kan. Nah, ini kan panjang nih, besar nih. X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Nah, itu berarti panjangnya tidak berubah, berarti dia hanya dirotasi saja. Itulah disebut sebagai transformasi ortogonal. Jadi dia hanya dirotasi saja. Nah, bagaimana syarat rotasi ortogonal gitu kan? Nah, syaratnya adalah bentuk matriks transformasi matriksnya itu adalah memenuhi bahwa matriksnya itu transpos dari matriksnya itu sama dengan inverse dari matriksnya tersebut. Nah, adik-adik saya rasa pasti sudah belajar mengenai inverse matrix dan transpose matrix. Kalau ada yang lupa, silakan nanti dibaca lagi Fismat satunya. Apa dimaksud dengan inverse matrix dan apa yang dimaksud dengan transpose matrix. Kalau seperti ini terjadi, maka pasti transformasi yang ada itu adalah transformasi ortogonal gitu. Ya, mungkin kalau adik-adik bingung membayangkan seperti ini loh adik-adik maksudnya. Bentar. Oke, ya. Saya akan coba. Jadi gini loh adik-adik. Jadi intinya adalah kalau kita berbicara kasus fisis, maka secara fisis ada suatu titik menuju ke titik yang lain itu berdeformasi. Nah, kenapa kita berbicara matriks? Karena memang ya, jadi biar nggak bingung nih apa sih Pak Yudi gitu kok bisa ke matriks. Jadi kan saya sudah bilang matematika itulah bahasa yang digunakan untuk menjelaskan atau representasi dari sifat fisis. Nah, konsep-konsep deformasi, perubahan koordinat transformasi ini secara fisis kita bisa lihat ada titik ini balonnya kita tarik gitu kan, titiknya itu sudah berubah jarak gitu kan. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita membahasakan dengan matematika. Nah, ternyata bahasa yang bisa digunakan itu adalah bahasa matriks gitu. Jadi proses transformasinya itu menggunakan matriks. Oke. Nah, jadi nggak usah bingung itu ya kenapa harus matriks, karena memang itulah yang paling baik untuk digunakan. Nah, kalaupun suatu hari adik-adik ada bahasa lain untuk menjelaskan tentang proses transformasi ini ya enggak apa-apa gitu kan. Ini kan sebuah bahasa. Nah, saat ini yang kita pelajari adalah menggunakan matriks itu. Oke. Nah, kemudian dari matriks itu kemudian kita memiliki beberapa sifat-sifat yang menarik. Kan sudah saya sering bilang bahwa matematika ketika fenomena fisik sudah dibawa ke dalam matematika berarti kita sudah punya model. Nah, model itu mau kita apakan ya terserah. Jadi memang nampaknya adik-adik banyak hal-hal yang konsep dasar khususnya di Fismat satunya itu digali lagi tentang konsep matriks, tentang konsep apa itu persamaan garis, apa itu persamaan bidang, bagaimana konsep garis, konsep bidang. Ya. Oke, seperti itu adik-adik saya kira ini sudah sangat lewat waktunya. Siapa tahu adik-adik ada kuliah lagi. Silakan kalau ada pertanyaan sebagai penutup. Oke, itu ya adik-adik. Saya rasa nggak ada pertanyaan lagi ya. Masih berpikir gitu ya. Sudah mumet gitu ya. Bagi yang memperhatikan mumet, tapi bagi yang tidur mungkin dari tadi mungkin nggak mumet. Oke, itu saja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kalau masih ada, silakan ditampung di chat WA di grup, termasuk siapan untuk besok. Nantilah saya akan chat di WA bagaimana besok. Untuk hari ini saya cukupkan dulu. Silakan belajar lebih giat lagi. Ingat, Fismat ini adalah 4 SKS. Bagaimana cara mengatur waktunya dengan baik. Saya sangat mengharapkan adik-adik bisa lulus dengan baik. Jadi bisa. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, sampai jumpa besok. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak.